Halo, selamat datang untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai matematika dasar 1, yaitu tentang momen dan pusat massa. Ya. Jadi, ada dua benda yang apabila diletakkan pada papan jungkat-jungkit, kita punya dua definisi ya, keterangan. Jika M1-nya adalah massa benda pertama dan M2-nya adalah massa benda kedua. Oke, coba saya gambarkan dulu. Nah, di sini ada jungkat-jungkit yang lurus, kemudian di sini ada titik tumpu. Di sini ada titik tumpu dari jungkat-jungkit tersebut. Nah, kemudian di sini ada benda satu dengan masanya adalah massa 1 dan benda dua dengan masanya adalah massa 2. Oke, jungkit di atas seimbang bila D1 dikali M1 sama dengan D2 dikali M2. Nah, apa itu D1 dan D2 ya? D1 itu adalah jarak pusat massa atau jarak titik tumpu terhadap benda pertama, D1, dan D2 itu adalah jarak titik tumpu terhadap benda kedua. Nah, kalau kita nyatakan ketiga titik ini di dalam titik titik di sumbu X di dalam bidang koordinat ya, atau di dalam garis bilangan real dulu ya. Maka misal titik tumpunya ini 0 ya, maka di sini adalah X1 yang tentu saja ini adalah negatif dan ini adalah X2 yang berada di titik positif ya. Nah, akibatnya ya, karena jungkat-jungkit itu seimbang pada saat D1 dikali M1 sama dengan D2 dikali M2, dan kita tahu bahwa D1 itu negatif karena arahnya adalah ke kiri dari titik 0, ya, maka di situ akan menjadi min X1 dikali M1 sama dengan X2 dikali M2. Makanya apabila ini dipindah ke ruas kanan menjadi X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2. Nah, pada akhirnya akan menjadi persamaan ini. Jadi X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 itu adalah sama dengan 0 apabila jungkat-jungkit itu berada dalam keadaan seimbang. Oke. Nah, pada akhirnya ya persamaan yang dinyatakan sebagai X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 itu disebut sebagai momen. Ya, jadi pada akhirnya persamaan yang tadi kita dapatkan X1 dikali M1 ditambah X2 ditambah M2 itu disebut sebagai momen apabila bendanya ada dua. Ya. Jadi hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya berarah, bisa positif bisa negatif ya, dari suatu titik acuan disebut momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Nah, persamaan yang diberikan tanda crash tadi itu adalah disebut sebagai momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Ya, karena M-nya sama dengan 0, maka benda itu disebut benda yang berada dalam keadaan seimbang. Oke, nah situasi tadi dapat diperumum sebagai berikut. Ya, jika bendanya ada banyak, tidak hanya satu, maka tidak hanya M1 dan M2 akan muncul M1, M2, M3, dan seterusnya sampai dengan Mn. Dan titik-titiknya tersebar di posisi X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Jadi titiknya tidak hanya sampai 2, tapi titiknya adalah sampai N. Nah, pada garis bilangan real, maka momen totalnya itu adalah sama dengan sigma XI dikali dengan MI, di mana I-nya dari 1 sampai N. Karena di sini bendanya ada 2, maka X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2. Jika bendanya ada 4, berarti bagaimana? Momen total atau M besar sama dengan ya X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah X3 dikali X3 M3 ditambah X4 dikali dengan M4. Jadi tergantung banyak bendanya, ada berapa benda. Nah, sistem tersebut akan seimbang jika titik tumpunya berhimpit dengan 0 bila M-nya sama dengan 0. Ya, clear ya. Jadi,
Momen total adalah sigma XI MI, ya dari 1 sampai N. Ya. Dan benda seimbang jika M-nya sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita belajar lebih lanjut ke pusat massa. Ya, jadi benda-benda itu tidak harus titik pusatnya ya itu ada di 0. Bisa juga titik pusatnya itu bergeser entah ke kiri atau ke kanan sehingga benda itu menjadi seimbang. Nah, jika begitu maka untuk persamaannya bukan sigma XI MI tapi sigma XI dikurangi X bintang. Di mana X bintang itu adalah posisi dari titik tumpu benda. Jadi misalnya titik 0 garis bilangan X0-nya di sini, tapi titik tumpunya ada di kanan, ya tidak masalah. Nanti benda-benda ini ya harus dicari berdasarkan X bintang yang ada di sini. Ya, di sini X bintang. Ya, jadi tidak harus titik tumpu itu ada di sumbu X sama dengan 0, ya, atau di garis bilangan X sama dengan 0. Bisa bergeser. Nah, kalau bergeser bagaimana? Berarti bukan sigma XI MI, tapi sigma XI min X bintang dikali dengan MI. Oke, nah dari sini kita juga dapatkan sigma XI MI sama dengan X bintang dikali MI. Ya, dari mana? Ya, aturan sigma ya. Aturan sigma kan bilang bahwa jika ada dua buah fungsi ya disigmakan dengan hubungan kedua fungsi itu ditambah atau dikurang, maka di sini akan menjadi sigma ya MI dikali XI ditambah sigma MI dikali X bintang. Nah, berhubung X bintangnya tidak ada I-nya, berarti dia dianggap sebagai konstanta. Maka sigma MI dikali XI ditambah X bintang, ya ini negatif ya, sorry, tandanya bukan ditambah tapi dikurang. Oke, jadi di sini min X bintang dikali sigma MI. Ya. Nah, kalau ini dipindah ke ruas kanan ya misalnya, X bintang sigma MI sama dengan sigma MI dikali XI. Nah, maka ya dapatlah ini X bintang sama dengan sigma XI MI dibagi dengan sigma MI. Kita sudah sepakat bahwa yang atas tadi itu adalah momen total. Ya, momen total dibagi dengan massa total. Oke, contoh diketahui sebuah ini ya keadaan di mana massanya ada 4 benda, yaitu massanya 4, 2, 5, dan 7 pon. Terletak pada titik 0, 1, 2, 4, ya, ini ada komanya, ya, di sepanjang sumbu X, tentukan pusat massanya. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi ini ada garis bilangan ya. Garis bilangannya adalah, garis bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita gambarkan keadaan bendanya. Ya, di sini ada, ini ya berarti di sini. Nah, kemudian bendanya ada di titik 0, ada di titik 2, ada di titik, ada di titik 1, dan ada di titik 4. Ya. Di mana ini beratnya adalah 4 pound, ini beratnya adalah 2 pound, ini beratnya adalah 7 pound, 5 pound ya, 5 pound. Ini beratnya adalah 7 pound. Nah, yang ditanya adalah di mana pusat massanya? Ya, tentunya agar benda itu jadi seimbang ya. Bisa saja nanti di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini. Nah, tapi kita cari dulu yang tepat di mana biar benda itu jadi seimbang. Oke, nah kita tadi sudah dapatkan ya persamaan bahwa ya pusat massa itu adalah sama dengan sigma XI dikali MI dibagi dengan sigma MI. X bintang, pusat massa itu adalah sigma XI dikali
M kecil I dibagi dengan sigma M kecil I, di mana M kecil I itu adalah massa. Nah, sekarang bendanya ada berapa? Ada 4. Berarti 1 sampai 4. Oke, nah X1 berapa? X1 itu adalah sama dengan 0. X2 berapa? 1. X1 adalah 1, 0. Kemudian massa 1 itu adalah 4. Ya, X2, 1. Massa 2 itu adalah 2. Ya. Kemudian X3, 2. Kemudian massa 3 itu adalah 5. Ditambah X4. Ya, X4 itu adalah 4. Kemudian massa 4 itu adalah 7. Nah, dibagi jumlah massa. Nah, massa benda 1, 4. Massa benda 2, 2. Massa benda 3, 5. Massa benda 4, 7. Massa benda 3, 5. Massa benda 4, 7. Oke. Nah, kalau dijumlah itu nanti akan menjadi sama dengan 42 dibagi 19. Maka pusat massa dari benda tersebut itu adalah berada pada sekitar 2,23. Nah, di sini. Nah, disinilah letak pusat massanya, sehingga benda itu menjadi berada pada sebuah jungkit dan dalam keadaan seimbang. Oke. Nah, jadi pusat massa tidak harus di titik 0 sumbu X ya. Secara umum, suatu sistem massa akan seimbang di suatu titik dan titiknya tidak harus di 0 ya. Titiknya bisa di X bintang tadi. Nah, jadi, misal di sini ada tadi ya, contohnya tadi. Jadi di sini titik 0, nah pusat massanya ternyata di 2,23, nggak masalah gitu kan. Nah, tapi nanti hubungannya bagaimana? Oke, tadi benda 1 ada di nolnya jangan di sini ya. Kalau nolnya di sini, nanti tidak bisa menggambarkan keadaannya. Oke. Oke, misal ini titik 0, ini titik 1, ya, ini titik 2. Kemudian tadi adalah titik 4. Ya. Oke, maka sebenarnya pada saat kita saya hapus dulu ini ya. Hapus semua. Oke, saya buat garis baru saja. Nah, ini pusat massanya di sini. Nah, pada saat kita kembalikan ke persamaan yang ini ya, maka sebenarnya itu adalah sigma X I min X bintang dikali MI. I-nya dari 1 sampai 4. Tadi bendanya ini berapa? Kita nyatakan dengan benda yang ini ya, ini adalah 4, ini adalah 2, ya, ini adalah 6, ya, ini adalah 7. Oke, maka sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Ya, X1 dikurangi X bintang berarti 0 min 2,23 dikali massanya adalah 4. Ya, kemudian ditambah berapa? 1 dikurangi 2,23 massanya adalah 2 ditambah 2 min 2,23 massanya adalah 5 ya. Massanya adalah 5 ditambah 4 min 2,23 massanya adalah 7. Pastinya kalau itu benar-benar seimbang, maka ini adalah sama dengan 0. Ya, momen totalnya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, distribusi garis ya, distribusi massa kontinu pada sebuah garis. Ya, misal kita punya kawat. Ya, kalau kita mau menyatakan pusat massa
garis ya, maka contohnya bisa kawat, bisa benang dan sebagainya. Tapi yang tegang ya dan bisa diketahui pusat masanya di mana itu adalah kita contohkan seutas kawat ya. Sekarang misalkan kita mempunyai seutas kawat lurus yang menempati selang A, B pada garis bilangan real. Ini 0 ya, ini garis bilangan real, misalnya A-nya di sini, B-nya di sini. Ya. Berarti kawatnya ya ada di antara A sampai B. Bila rapat massanya konstan, ya rapat massa kita nyatakan sebagai delta, maka massa kawat tersebut mudah dihitung. Ya, massa dari kawat itu, ya kawat yang saya nyatakan sebagai gambar biru ini, ya, itu ya rapat massa atau kepadatannya dikali dengan panjang kawat, gitu saja kan. Nah, tapi apabila ya rapat massanya tidak sama atau beda-beda, ya maka kita harus hitung rapat massa di sini misalnya, rapat massa di sini, rapat massa di sini akan berbeda-beda tergantung apa? Tergantung posisinya di sumbu X, atau kita bisa partisi A sampai B itu menjadi delta X, delta X. Ya, maka pada akhirnya rapat massanya itu juga akan berubah ya menjadi sebuah fungsi X ya, fungsi yang bergantung pada X. Ya, jadi bila rapat massa itu berubah-ubah di sepanjang kawat, ya, maka massanya adalah rapat massa atau kepadatan yang bergantung pada variabel X ya dikali dengan panjang kawatnya atau B min A. Nah, kita bisa mendekati massa irisan ya dengan ya delta massanya adalah fungsi dari rapat massa dikali dengan delta X. Pada akhirnya momen tadi kan X kali massa ya, momen tadi kan jumlahan dari X kali massa. Nah, kalau satu partisi momennya saja itu setara dengan ya X dikali dengan massa irisan tadi. Nah, kalau patahan-patahan dari kawat tadi ya, misalnya ini kita pecah di sini, 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 dan patahannya kita perkecil, maka pada akhirnya akan membentuk sebuah integral. Jadi massa bisa dinyatakan sebagai integral A sampai B, ya, fungsi dari rapat massa dx, ya, dan momennya, ya, apa yang beda di sini kita kalikan dengan X ya. Momennya itu adalah integral A sampai B X dikali rapat massa dx. Nah, kita juga sudah dapatkan tadi bahwa pusat massa itu adanya adalah di sigma XI MI dibagi sigma M atau momen total dibagi massa total. Nah, sekarang karena massanya dihampiri dengan integral ya, kemudian momennya juga dihampiri dengan integral, maka pusat massanya adalah integral A sampai Bx ya delta X dx dibagi dengan A sampai B delta X dx, di mana delta X adalah ya rapat massa, ya, sebuah fungsi rapat massa. Kayak gitu. Sangat sederhana tapi nanti akan penerapannya bisa sangat banyak. Contoh kepadatan kawat ya di sebuah titik yang terletak pada X cm dari satu ujungnya adalah mengikuti fungsi rapat massa 3X kuadrat gram per sentimeter. Tentukan pusat massa kawat antara 0 sampai 10. Ya, kita sudah tahu tadi bahwa pusat massa itu adalah momen dibagi massa total integral A sampai B delta X dx dikali X dibagi integral A sampai B delta X dx ya. Jadi momennya apa? Momennya adalah 0 sampai 10 X dikali 3X kuadrat dx. Masanya apa? Masanya adalah integral 0 sampai 10 3X kuadrat dx. Nah, ini harus diselesaikan dulu ya, tidak bisa dibagi di situ. Selesaikan dulu integral atas ya, selesaikan integral bawah, integral tentu, ketemu sebuah nilai, kemudian substitusikan nilainya. Oke, nah di situ nanti kita akan dapat bahwa untuk momennya adalah sama dengan
7.500 ya, silakan dihitung sendiri ya. Dan total masanya nanti adalah sama dengan 1000. Ya, integral 3x kuadrat dx itu nanti integral 3/3x pangkat 3 dengan substitusi 0, 10 akan menghasilkan 1000. Sehingga pusat masanya terletak pada 7,5 cm. Gitu ya. Jadi ini kawatnya. Ini titik 0 sampai 10, pusat masanya karena masa kepadatan masanya fungsinya 3x kuadrat, maka titik seimbangnya itu adalah terletak pada 7,5. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya bukan kawat, bukan garis, tapi sebuah lamina. Nah, apa sih lamina? Ya, lamina adalah lempeng plat yang tipis atau keping datar. Ya, dengan rapat massa konstan dan N menempati daerah, ya, jadi sebuah bidang, lempengnya itu nanti akan dinyatakan sebagai ada fungsi fx, ya, dan di sini ada fungsi gx. Nah, sehingga bidang yang dimaksud kalau dengan batas 0 sampai x, inilah lamina yang dimaksud. Ya, inilah lamina yang dimaksud. Oke. Nah, di mana pusat masanya? Nah, cara kerjanya adalah nanti kita partisi-partisi lamina ini menjadi bagian-bagian kecil ya. Misal kita ambil satu bagian di sini ya. Ini Fx, ini Gx ya. Jadi panjang laminanya itu adalah Fx min Gx ya. Di sini nanti ada delta X. Nah, nanti pusat masanya kita ambil nih pusat massa di sini. Ya, kita partisi lagi pusat massa di sini ada banyak nanti pusat massa. Nah, pada akhirnya kita cari ya di mana sih sebenarnya pusat massa yang sebenarnya, gitu ya. Oke. Nah, pada akhirnya ya massa ya itu akan dihampiri dengan ya delta massa ya delta M itu nanti akan dihampiri dengan kepadatan dikali Fx min Gx. Nah, sehingga pada saat kita menghampiri massa, itu kita integralkan Fx min Gx. Dan momen total Y, ya momen total Y, itu akan dihampiri dengan fungsi ini. Ya, kenapa? Karena momen Y itu nanti akan dihampiri, ini hampiran juga ya, dengan delta X, ya, Fx min Gx. Sehingga momen total Y itu adalah integral ya delta dikali dengan X, fungsi Fx-nya ya, batas lamina atas dibagi dengan dikurangi batas lamina bawah ya Gx diintegralkan terhadap dx. Nah, sedangkan untuk Y, nah lamina itu kan di sini ya, lamina itu di sini. Nah, maka titik tengah ini dianggap sebagai titik tengah. Nah, untuk titik tengah ini ya, kalau berdasarkan posisinya di Y, itu adalah sama dengan ya Fx ditambah Gx dibagi 2. Ya, kalau berdasarkan delta X-nya nanti kan dihampiri kecil-kecil ya. Oke, jadi di situ titik tengahnya itu Y bintangnya itu adalah Fx ditambah Gx dibagi 2. Nah, untuk momen terhadap X itu dihampirinya adalah sama dengan ya, delta per 2 F kuadrat X dikurangi G kuadrat X. Delta X. Nah, ini tadi juga ada delta X-nya ya. Oke, ini ada delta X-nya. Sehingga kalau momen totalnya itu adalah integral dari A sampai B fungsi hampirannya tadi. Oke. Nah, sehingga pusat massanya nanti gampang ya, tinggal integralnya dibagi dengan integral massa. Ya, untuk posisi Y berarti ini Y dibagi dengan
massa. Gitu. Oke, ini yang benar ya. Silakan dicatat dulu. Oke, nah contoh. Tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Nah, kita gambarkan dulu. Ya, fungsi akar X itu bagaimana ya? Kalau Y-nya, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Oke, kira-kira grafiknya adalah seperti ini. Oke. Nah, yang ditanya adalah tentukan pusat massa dari lamina ini, dari 0 sampai 4. Oke, tentukan pusat massanya ada di mana? Ya, berhubungan dengan titik di X dan titik di Y. Oke. Nah, dari sini M ya, massa total itu adalah sama dengan delta integral 0 sampai 4 ya, kemudian fx-nya itu adalah akar X ya. Gx-nya apa kalau di sini? Laminanya mana sih? Nah, laminanya adalah ini. Nah, laminanya adalah ini. Nah, kalau kita partisi-partisi bagaimana? Kalau kita partisi-partisi misalnya di sini delta X, nah fx-nya akar X pasti, Gx-nya apa? Gx-nya adalah sama dengan Y sama dengan 0. Ya, artinya garis ini sebenarnya. Oke, nah maka di situ kita lanjutkan ya, tadi tintanya warna merah. Oke, berarti fx-nya adalah akar X dikurang 0 dx. Kemudian apa lagi? Massa total X. Massa total X adalah delta X, ya sama ya, dx. Momen Y apa? Momen Y adalah delta per 2, 0 sampai 4. Ya, di sini adalah fx kuadrat, ya akar x kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Oke, silakan diselesaikan. Ya. Ya, tahu ya kenapa 3/2 ya, x akar x. Kemudian di sini, oke, nah nanti akan dapat mx, my, dan m. Nah, kalau pusat massa bagaimana? Ya, pusat massanya ada x bintang, ada y bintang. Ya, x bintang itu apa? Mx dibagi m. Nah, ini cari dulu, ini berapa? Ya, ini nanti berapa? Ini nanti berapa? Ya, pada untuk y-nya adalah my dibagi dengan m. Ya, silakan dicari. Oke, latihan. Tentukan pusat massa 4 benda ya dengan berat ini terletak di titik min 2, 1, 4, 6. Gambarkan dulu. Yang kedua, sebuah kawat. Yang ketiga, tentukan pusat massa sebuah lamina. Oke, itu saja. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.